Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun. Sahabat, video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi. Apakah Anda seorang muslim? Namun sebelum menyampaikan materi ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berkat dari Tuhan semesta alam, damai sejahtera. Terkadang sulit untuk menjawab, sejak kapan Anda menjadi muslim? Meskipun kita dengan cepat dapat menjawab bahwa apakah Anda seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Namun, sejak kapan Anda menjadi muslim? Atau Anda hanya merasa diri sebagai seorang muslim karena Anda terlahir dalam keluarga yang mengaku muslim. Namun, mereka pun tidak paham sejak kapan mereka menjadi muslim. Saya seorang muslim karena lingkungan saya adalah lingkungan yang menjalankan tradisi muslim. Dan identitas agama di kartu tanda penduduk saya adalah Islam. Demikian penjelasan umum yang sering kita dengar. Jadi, muslim itu adalah siapa saja yang mengaku atau menganut agama Islam dan dibuktikan dengan identitas kependudukan yang dimilikinya. Inilah pemahaman umum yang hidup di tengah kesadaran umat manusia, khususnya di Indonesia. Agama atau sebutan muslim non-muslim adalah sebuah identitas sosial. Terlebih muslim di republik ini secara sosial merupakan kelompok mayoritas. Namun, realita sosial tersebut belum menjawab pertanyaan sederhana di atas. Sejak kapan Anda menjadi muslim? Secara bahasa, kata muslim adalah bahasa Arab yang berasal dari kata dasar aslama yuslimu islaman wa muslimun, yang berarti kepatuhan, ketundukan, kepasrahan, sehingga kata muslim adalah bentuk isim fa'il keterangan si pelaku, yang berarti siapa saja yang tunduk patuh dan berserah diri. Tentu saja yang dimaksud muslim dalam kaitannya dengan Allah Sang Pencipta alam semesta adalah setiap makhluk yang tunduk patuh taat kepada sistem hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pada alam semesta dan alam sosial manusia, sehingga predikat muslim berlaku kepada setiap makhluk ciptaan Allah, tidak hanya kepada manusia. Sedangkan ad-din al-Islam umumnya diartikan agama Islam adalah sebuah sistem kepatuhan makhluk kepada Sang Penciptanya, baik kepatuhan pada sistem hukum Dia yang berlaku pada alam semesta maupun sistem hukum Dia yang berlaku pada alam sosial manusia. Jika sistem hukum Allah yang ada pada alam semesta sifatnya tidak tertulis dan berlaku secara alamiah pada kehidupan alam ini, maka sistem hukum Allah yang berlaku pada alam sosial manusia sifatnya tertulis dan tersusun dalam Alkitab sebagai kumpulan wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jika demikian, maka setiap makhluk yang tunduk patuh kepada sistem hukum Allah disebut muslim.
Matahari, bulan, bintang, bumi, dan semua makhluk yang hidup yang ada di muka bumi adalah Muslim. Artinya, bukan hanya manusia yang dapat disebut Muslim. Salah satu kesalahan dasar umat Muslim dalam memandang ad-din al-Islam adalah karena mereka menyikapi Islam hanya sebatas budaya dan identitas agama, sehingga Islam dimaknai sebagai sebuah tradisi budaya dengan tata ritual tersebut yang merujuk kepada tradisi Islam Arab atau Muslim Arab yang selalu menahbiskan diri sebagai generasi pelanjut dari Rasulullah Muhammad. Mereka tidak melihat bahwa ad-din al-Islam sebagai sistem hidup dan kehidupan yang berlaku pada alam makro dan alam mikro, sehingga dalam kehidupan banyak dari umat Islam yang selalu melepaskan diri dari kehidupan alam, menjauhkan diri dari ilmu alam, merusak alam, dan selalu menyalahkan alam. Dalam setiap bencana yang menimpa umat manusia, mereka tidak sadar bahwa kehidupan manusia sangat tergantung pada kehidupan alam. Siapapun yang melanggar hukum yang ada pada alam, maka dia siap menerima akibat dari perbuatannya. Dan alam tidak pernah melihat identitas sosial, budaya, atau kelompok seseorang. Alam dengan sistem hukum yang telah mengatur dirinya akan berproses secara alami untuk tetap berada pada titik kesetimbangan agar alam tetap dapat mengabdi kepada Allah dengan melayani manusia, dengan cara kehidupan melayani umat manusia tanpa henti. Untuk itu, tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang tidak tunduk patuh atau aslama, menjadi makhluk yang kafir, menolak perintah Allah, ingkar kepada hukum Allah. Maka kehidupan di alam semesta ini akan kacau, bahkan binasa. Renungkan kembali firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 83 sampai ayat 85 berikut ini. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wa ma fil ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Qul amana billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriquna baina ahadim minhu wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka apakah mereka mencari din yang lain dari din Allah, din al-Islam, padahal kepadanya lah berserah diri, tunduk patuh segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, dan anak-anaknya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Barang siapa yang mencari din selain din al-Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima din itu daripadanya.
dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sudah sangat jelas bahwa yang pertama, makhluk di luar manusia yang ada di alam semesta adalah makhluk yang senantiasa tunduk patuh, aslama, kepada sistem hukum, ad-din Allah, din Allah. Dan hanya manusialah yang masih mencari tunduk patuh kepada sistem hukum atau ad-din yang bukan dari Allah, yakni sistem hukum buatan reka syahwat manusia yang sok pintar dan sok berkuasa. Dengan demikian, satu-satunya makhluk yang memiliki potensi menjadi makhluk yang kafir adalah manusia. Kalau begitu, cerita Adam di dalam Al-Quran dan Alkitab tentang iblis dan setan yang kufur kepada perintah Allah adalah cerita tentang manusia yang membangkang dan menolak perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan makhluk yang halus di luar manusia. Kedua, bahwa predikat Muslim tidak hanya dialamatkan kepada mereka yang mengikuti risalah Allah yang dibawa oleh Rasul Muhammad, tetapi juga kepada para pengikut seluruh para nabi dan rasul Allah sebelumnya. Kenapa demikian? Karena seluruh para nabi dan rasul Allah adalah orang-orang muslim. Mereka diajarkan dan diwahyukan din yang sama oleh Allah, yakni satu-satunya din yang fitrah bagi segenap manusia di sepanjang zaman, yakni ad-din al-Islam, sehingga peradaban umat manusia dalam sejarah perjalanan hanya memiliki dua jenis peradaban, yakni peradaban langit atau peradaban Islam yang dibangun atas dasar isme-isme dari Allah, dan peradaban bumi atau peradaban kafir yang dibangun atas dasar isme-isme buatan manusia yang umumnya bermuara pada kapitalisme dan sosialisme. Sekarang, sahabat sudah bisa memahami tentang Muslim dan ad-din al-Islam yang sejati, bukan dalam ruang dan makna yang sempit seperti dipahami oleh mayoritas manusia saat ini. Namun, penjelasan singkat ini belum juga menjawab pertanyaan sederhana di atas. Sejak kapan Anda menjadi Muslim? Memang betul, penjelasan singkat di atas belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, namun penjelasan itu akan menjadikan sebuah dasar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah Anda seorang Muslim? Pertanyaan ini bisa kita urai menjadi, apakah Anda seorang yang tunduk patuh kepada sistem hukum Allah? Sehingga Anda lebih mudah untuk menjawab. Karena kita sudah sepakat bahwa Muslim atau berislam itu bukan hanya sebatas identitas. Jika ditanyakan, sejak kapan Anda menjadi Muslim? Maka pertanyaan ini bisa kita urai menjadi, sejak kapan Anda menjadi seorang yang tunduk patuh kepada sistem hukum Allah, sehingga Anda mungkin, sekali lagi mungkin, sudah bisa menjawabnya. Apakah sejak Anda masih kanak-kanak? Tentu saja tidak, karena anak-anak belum bisa diberikan beban hukum, atau sejak Anda memasuki umur 17 tahun, di mana Anda sudah diakui eksistensinya di depan hukum sebagai negara ditandai KTP atau SIM yang sudah dapat dimiliki. Tentu saja bukan karena semua itu hanyalah identitas kependudukan belaka, dan bukan wujud kepatuhan kepada sistem hukum yang Allah ciptakan.
Sahabatku, menjadi seorang muslim atau berislam bukanlah suatu pernyataan lisan bahwa benar, saya seorang muslim, atau keterangan tertulis di dalam kartu identitas, tetapi merupakan sikap hidup yang harus nyata dalam kehidupan keseharian. Seorang muslim adalah seorang yang menjalankan sistem hukum Allah dalam segenap lidi. Kehidupan harus menyeluruh, kafah, tidak parsial dan tidak memilih-milih hukumnya. Disinilah yang menjadi akar masalah, karena untuk dapat menjalankan hukum Allah secara totalitas, maka minimal dibutuhkan 4 persyaratan utama. Yang pertama, aturan hukum Allah itu sendiri, yang sudah tertulis di dalam Alkitab atau Al-Quran. Kedua, penguasa yang akan menegakkan hukum Allah secara totalitas. Dan hal ini bisa terwujud jika yang berkuasa adalah kekuasaan khilafah Allah, bukan negara atau bangsa. Yang ketiga, warga muslim yang siap tunduk patuh kepada hukum Allah yang dikawal oleh para penegak hukum Allah. Dan yang keempat adalah wilayah atau teritorial. Hukum di mana hukum Allah itu akan dilaksanakan. Inilah 4 dasar untuk menjadikan hukum Allah sebagai hukum positif. Secara faktual, baik di dunia pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya, hukum yang berlaku adalah hukum bangsa, bukan hukum Allah. Karena hari ini belum ada khilafah Allah di muka bumi. Negara Republik Indonesia misalkan, meskipun diakui sebagai negara dengan penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia, namun ideologi yang menjadi asas negara adalah Pancasila. Dan hukum positif adalah hukum-hukum warisan penjajah Belanda yang merujuk kepada hukum Romawi, musuh para nabi dan para rasul Allah. Dengan demikian, negara Indonesia tidak bisa menjadikan negara agama Islam, dan olehnya tidak boleh menegakkan atau mewajibkan syariat Allah secara totalitas di negara Pancasila ini. Kesimpulan, selama negara bangsa masih eksis, maka selama itu pula sistem hukum Allah tidak dapat dijalankan secara utuh dan sempurna. Dan oleh karenanya, tidak akan pernah ada komunitas yang dapat disebut sebagai umat Islam atau kaum muslimin. Sekarang Anda sudah dapat menjawab pertanyaan sederhana di atas. Sejak kapan Anda menjadi muslim? Sampai saat ini Anda belum dapat bisa disebut sebagai seorang muslim yang sejati. Karena syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi diri Anda sebagai muslim yang sejati belumlah sempurna. Islam yang terlihat saat ini adalah Islam budaya yang sudah menyimpang dari keasliannya. Namun demikian, minimal kita sudah memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menjadi seorang muslim yang sejati, dengan terus mempelajari dan memahami kehidupan alam, serta menjaga keimanan dan moralitas kita dari isme-isme atau ideologi bangsa yang dapat menajiskan kesadaran kolbu kita. Kondisi hari ini belum memungkinkan kita untuk menjalankan hukum Allah. Karena
Dia sendiri yang belum mengizinkan dan meridhoi hukumnya tegak di negeri ini. Di hari ini kita berharap di hari esok Allah memberi izin dan ridhonya kepada negeri ini menjadi negeri di mana hukum Allah dapat ditegakkan secara sempurna. Sehingga kita pun dapat menjadi muslim yang sejati, tanpa perlu melakukan teror atau makar. Apakah kita tidak berdosa jika tidak menjalankan syariat Allah secara totalitas dalam kondisi dunia yang seperti ini? Tentu saja tidak berdosa, karena Allah tidak akan pernah memaksakan hukumnya ditegakkan di bangsa yang bukan wilayah Allah. Tidak akan pernah memaksa kita untuk dapat melihat matahari dalam kondisi malam. Dalam kondisi malam atau zaman jahiliyah seperti saat ini, ada dua hal yang dapat sahabat lakukan. Yang pertama, terus melakukan pembinaan dan penguatan akidah, khususnya keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan cara menjauhkan diri Anda dari isme-isme segala bentuk atau ilah atau tuan yang dapat memperbudak keinginan dan pikiran Anda dalam kehidupan ini. La ilaha illallah. Jangan ada kepatuhan, ketaatan, pengabdian, kecintaan dalam diri sahabat selain hanya kepada Allah, Sang Penguasa semesta alam. Kedua, sembari terus melakukan pembinaan akidah, Anda harus tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menanti saat terbit fajar. Harus diyakini bahwa kondisi malam tidak akan selamanya malam. Dia akan berganti menjadi kondisi siang, yang diawali dengan datangnya sang fajar. Kondisi peradaban dunia yang sedang dikuasai oleh penguasa bangsa-bangsa, kuasa kegelapan saat ini akan berganti dengan kondisi peradaban dunia yang akan dikuasai oleh kekuasaan Allah, kerajaan Allah, atau khilafah Islamiyah. Hal ini adalah suatu yang niscaya dan pasti akan terjadi, seperti kepastian silih bergantinya malam dan siang. Dalam kehidupan alam semesta, hanya saja kapan waktu terbit sang fajar atau tegaknya khilafah Allah. Tidak ada seorang pun yang diberitahu olehnya. Kita hanya bisa mengimani dan melihat tanda-tandanya. Kita hanya bisa mengimani dan melihat tanda-tandanya saja. Bersabarlah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kami sempurnakan dengan mengucapkan kalimah pujian. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Damai sejahtera.